Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang SPL Devi, dan ada Sansanur Hasanah, Intan Salsabila, dan Agni Fatimatul. Selanjutnya dilanjutkan oleh Sansan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, apa itu definisi dari sistem persamaan variabel? Bisa. Apa dari definisi dari sistem persamaan linear 3 variabel? Itu suatu persamaan linear yang memiliki 3 variabel, yaitu X, Y, dan Z, yang berderajat 1. Nah, sistem persamaan linear 3 variabel juga bisa disebut dengan SPLTV. Lanjut. Itu ada konsep dasar dari SPL Devi, yaitu ada di mana AB itu adalah ABC itu koefisien, kemudian X, Y, Z itu sebagai variabel, dan D itu sebagai konstanta. Oke, selanjutnya di sini ada ciri-ciri SPLTV. Nah, ciri-ciri SPLTV itu yang pertama menggunakan tanda sama dengan. Yang kedua, memiliki 3 variabel. Yang ketiga, variabel tersebut memiliki derajat 1. Jadi tiga-tiganya itu berderajat 1. Nah, yang keempat itu tidak memiliki perkalian variabel. Dan yang kelima itu terdiri dari 2 ruas yang dihubungkan dengan tanda sama dengan. Jadi di antara kanan dan kirinya itu ada sama dengan gitu. Terus yang keenam itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian di kedua ruas tidak mengubah nilai persamaan. Oke, next. Nah, di sini ada kegunaan SPLTV dalam sehari-hari. Nah, yang pertama itu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan angka, bilangan, umur, uang, investasi bisnis, tembakau, dan lain-lain. Yang kedua itu membantu dalam menentukan jumlah pembelian barang yang sama namun jumlahnya berbeda. Yang ketiga itu menghitung keuntungan atau laba. Yang keempat itu mencari harga dasar atau barang pokok suatu barang. Yang kelima itu membandingkan harga barang. Oke, next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Agni ya. Silakan Agni. Oke, di sini. Ya. Oke, di sini ada contoh penerapan SPLTV. Yang pertama itu ada contoh soalnya, Bu Riani membeli beras 5 kg grade A, 2 kg grade B, dan 3 kg grade C seharga 132.000. Di hari yang sama, Bu Irma membeli beras di toko yang sama untuk 7 kg beras grade B dan 3 kg beras grade C seharga 127.000. Tetangga yang lain pun membeli beras di toko yang sama dengan Bu Riani dan Bu Irma dengan harga yaitu 39.000. Untuk 3 kg beras grade B, berapakah harga beras grade A per kilonya? Nah, di sini kita menentukan dulu persamaan satunya, yaitu 5A ditambah 2B ditambah 3C sama dengan 132.000. Persamaan keduanya yaitu yang 7B ditambah 3C sama dengan 127.000. Persamaan ketiganya yaitu yang 3B sama dengan 39.000. Terusnya kan ini yang persamaan ketiga tuh kita mau tahu hasil dari si harga beras grade B itu berapa per kilonya. Di sini jadi 3B sama dengan 39.000, B sama dengan 39.000 dibagi 3, yaitu 13.000. Jadi si harga beras grade B itu senilai 13.000 per kilo. Selanjutnya di sini mencari nilai dari beras grade C dengan mensubstitusikan nilai beras dari grade B pada persamaan yang kedua, yaitu 7B ditambah 3C sama dengan 127.000. Terus 7 dikali 13.000 ditambah 3C sama dengan 127.000. Kan 7 dikali 13 itu 91.000. Terus ditambah 3C, maka hasilnya kan 127.000. Nah, yang 3C-nya tuh turun ke bawah, jadi sama dengan 127.000 dikurangi yang 91-nya tuh pindah ke ruas kanan, jadi 127.000 dikurangi 91.000. 3C sama dengan 127.000 dikurangi 91.000 itu 36.000. C sama dengan 36.000 dibagi sama 3, jadi hasilnya 36.000 dibagi 3 itu kan 12.000. Jadi si harga beras grade C itu senilai 12.000 per kilo. Nah, yang terakhir itu kita dapat mencari nilai beras grade A dengan mensubstitusikan nilai
beras dari grade B dan nilai beras dari grade C pada persamaan yang pertama. Di sini ada 5A ditambah 2B ditambah 3C sama dengan 132.000. Lalu 5A ditambah 2 dikali si harga beras grade B itu kan tadi 13.000. Jadi 2 dikali 13.000 ditambah 3 dikali sama beras grade C yaitu 12.000 sama dengan 132.000. Jadi 5A ditambah 2 dikali 13.000 kan 26.000. Ditambah 3 dikali 12.000, 36.000 sama dengan 132.000. Terus 5A ditambah 26.000 ditambah 36.000 sama dengan, kan si 26.000 ditambah 32.000 itu hasilnya 62.000, terus sama dengan 132.000. Nah, terusnya 5A sama dengan si yang 132.000-nya itu ditulis dulu, jadi yang si harga dari beras grade B sama grade C-nya itu kan hasilnya 62.000, jadi pindah ruas, jadi 132.000 dikurangi 62.000 hasilnya 70.000. Jadi si A sama dengan 70 dibagi sama 15, jadi hasilnya 14.000. Jadi si harga beras grade A itu senilai 14.000 per kilo. Oke. Oke, silahkan Sansan. Nah, baik, di sini ada macam-macam metode penyelesaian SPL TEFI. Di antaranya ada metode substitusi, ada metode eliminasi, dan ada metode campuran. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode substitusi. Langsung saja ke contoh soal. Pandu, Rina, dan Nila berbelanja kebutuhan sekolah di sebuah toko buku. Pandu membeli 2 buku tulis, 1 pensil, dan 1 penghapus dengan total pembayaran 9.000. Nah, Rina membeli 1 buku pensil, 2 pensil, 1 buku tulis, 2 pensil, dan 1 penghapus dengan total pembayaran 8.000. Nah, sedangkan Nila membeli 1 buku tulis, 3 pensil, dan 3 penghapus dengan membayar 12.000. Nah, berapa harga setiap buku tulis, pensil, dan penghapus? Lanjut. Nah, di sini diketahui, tadi itu kan, siapa namanya? Nah, yang pertama tuh kan tadi membeli 2 buku, 1 pensil, dan 1 penghapus. Nah, di sini kita misalkan dari satu jenis barang yang dibeli itu buku dimisalkan oleh X, pensil dimisalkan oleh Y, dan penghapus dimisalkan oleh Z. Nah, di sini tadi buku membeli 2 berarti 2X ditambah si pensilnya beli 1 jadi 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 9.000. Nah, selanjutnya juga sama, pembeli kedua bisa ditulis X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 8.000. Yang ketiga, X ditambah 3Y ditambah 3Z sama dengan 12.000. Nah, nanti kan ditanyakan berapa harga dari 1 buku, 1 pensil, dan 1 penghapus. Lanjut. Nah, ini contoh perhitungannya. Kita masukkan 3 persamaan tadi. Yang 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 9.000, itu persamaan pertama. X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 8.000, itu persamaan yang kedua. Yang ketiga itu X ditambah 3Y ditambah 3Z sama dengan 12.000. Nah, pertama kita menggunakan dulu persamaan yang pertama. Itu kita tulis 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 9.000. Nah, di sini kita mencari Y berarti. Nah, 2X ditambah Y-nya di 2X ditambah Z pindah ruas menjadi negatif, jadi Y sama dengan 9.000 dikurangi 2X dikurangi Z. Nah, kita masukkan persamaan kedua dengan mencari Z. Nah, kita tuliskan persamaan yang kedua tadi, X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 8.000. Nah, kita masukkan nilainya yang tadi itu udah diketahui, jadi X ditambah 2 dikali 9.000 dikurangi 2X dikurangi Z ditambah Z sama dengan 8.000. Nah, jadi hasilnya X ditambah 2 kali 9.000 itu 18.000 dikurangi 2 kali 2X sama dengan 4X dikurangi 2Z 2 kali Z sama dengan 2Z ditambah Z sama dengan 8.000. Nah, lalu hasilnya 18.000 dikurangi 3X dikurangi Z sama dengan 8.000. Nah, lalu 18.000 dikurangi 3X pindah ruas menjadi negatif Z sama dengan 8.000 dikurangi 18.000 ditambah 3X. Nah, kita jumlahkan lagi, negatif X sama dengan negatif 10.000 ditambah 3X. Nah, jadi hasil Z itu sama dengan 10.000 dikurangi 3X.
Nah, sudah diketahui tadi Y sama dengan 9.000 dikurangi 2X dikurangi Z, sedangkan Y sama dengan 10.000 dikurangi 3X. Nah, kita masukkan ke persamaan yang ketiga untuk mencari nilai X. Nah, persamaan ketiga itu tadi X ditambah 3Y ditambah 3Z sama dengan 12.000. Nah, X ditambah 3, nah Y-nya tadi sudah diketahui, yaitu 9.000 dikurangi 2X dikurangi Z. Nah, lalu ditambah 3, Z-nya tadi sudah diketahui, 10.000 dikurangi 3X sama dengan 12.000. Nah, lalu kita kalikan 3 kali 9.000 itu 27.000. 3 kali 2X sama dengan negatif 6X. 3 kali negatif Z sama dengan negatif 3Z. Jadi X ditambah 27.000 dikurangi 6Z, 6X dikurangi 3Z ditambah hasil dari 3 kali 10.000 itu 30.000 dikurangi 3 kali negatif 3X sama dengan negatif 9X sama dengan 12.000. Nah, lalu selanjutnya menjadi negatif 14X ditambah 57.000 dikurangi 3Z sama dengan 12.000. Nah, lalu 57.000-nya dipindah ruas karena tidak mempunyai variabel. Jadi dituliskan negatif 14X dikurangi 3Z sama dengan 12.000 dikurangi 57.000. Hasilnya negatif 14X dikurangi 3Z sama dengan negatif 45. Nah, lalu kita masukkan nilai Z-nya tadi, negatif 14 dikali negatif 14X dikurangi 3 tadi 10.000 dikurangi 3X sama dengan negatif 45.000. Lalu negatif selanjutnya negatif 14X dikurangi hasil dari 3 kali 10.000 itu 3 kali 10.000 itu 30.000 ditambah 3 kali negatif 3 dikali negatif 3X sama dengan 9X sama dengan negatif 45.000. Nah, selanjutnya diperoleh hasilnya negatif 55X dikurangi 30.000 sama dengan negatif 45.000. Lalu negatif 30.000-nya pindah ruas jadi positif. Jadi langsung hasil akhirnya X sama dengan negatif 15.000 dikurangi yang negatif 5-nya pindah ruas. Jadi dibagi negatif 5 sama dengan 3.000. Nah, jadi tadi itu Z diperolehkan 10.000 dikurangi 3X. Nah, X-nya tadi sudah diketahui, nilai X itu 3.000. Nah, jadi nilai Z itu 10.000 untuk harga penghapus. Nah, lalu untuk mencari nilai Y, tadi sudah diketahui, kita masukkan Y sama dengan 9.000 dikurangi 2X dikurangi Z. Nah, tadi X-nya sudah diketahui 3.000, Z-nya yaitu 1.000. Jadi Y sama dengan 9.000 dikurangi 6.000 dikurangi 10.000. Jadi Y sama dengan 2.000 itu untuk harga dari pensil. Jadi tadi nilai X-nya itu 3.000 untuk harga dari buku tulis. Jadi harga dari buku tulis itu 3.000, harga dari pensil itu 2.000, dan harga penghapus itu 1.000. Selanjutnya akan dilanjut oleh presentasi berikutnya. Ada metode eliminasi. Contohnya itu, tentukan nilai X, Y, dan Z dari persamaan berikut. X min 2Y dikurang 2Z sama dengan 0, 2X plus 3Y plus Y sama dengan 1, 3X min 2Y min 3Z sama dengan 3. Penyelesaiannya itu, kita menggunakan persamaan pertama dan persamaan kedua, yaitu X dikurangi 2Y dikurangi 2Z sama dengan 0, 2X plus 3Y plus Y sama dengan 1. Di sini kita akan mengalihkan persamaan ke-1 dengan 1 dan persamaan kedua dengan 2, maka hasilnya yaitu X min 2Y dikurangi 2Z sama dengan 0, 4X plus 6Y plus 2Z sama dengan 2. Karena di sini 2X dikali 2 sama dengan 4X, kemudian 3Y dikali 2 menjadi 6Y, dan Z dikali 2 sama dengan 2Z. Maka kita akan menjumlahkan X ditambah 4X sama dengan 5X, kemudian 2Y ditambah 6Y sama dengan 4, 2Z plus min 2Z plus 2Z sama dengan, hasilnya kan habis, 0 ditambah 2 sama dengan 2.
Selanjutnya ke persamaan kedua dan yang ketiga, itu 2x plus 3y plus z sama dengan 1, kemudian 3x min y min 3z sama dengan 3. Persamaan kedua kita kalikan dengan 3, persamaan ketiga kita kalikan dengan 1. 2x dikali 3 hasilnya menjadi 6x, 3y dikali 3 hasilnya 9y, kemudian z dikali 3 sama dengan 3z. 1 dikali 3 hasilnya 3, kemudian yang persamaan ketiga itu 3x dikali 1, 3x, y dikali 1, y, dan 3z dikali 1, 3z. Maka kita akan menjumlahkan hasil persamaan dari 2 dan 3 menjadi hasilnya 9x plus 8y sama dengan 6. Itu persamaan 5, dan yang pertama tadi persamaan 4. Selanjutnya kita mencari persamaan keempat dan kelima, yaitu 5x plus 4y sama dengan 2 kita akan mengkalikan dengan 2, dan 9x plus 8y sama dengan 6 itu kita kalikan dengan 1. 5x dikali 2 itu hasilnya 10x, kemudian 4y dikali 2 itu 8y, dan 2 dikali 2 itu hasilnya adalah 4. Kemudian 9x dikali 1, 9x, 8y dikali 1, 8y, dan 6 dikali 1 sama dengan 6. Maka kita akan mengurangi hasil persamaan tersebut. 10x dikurang 9x hasilnya adalah x, dan 8y dikurangi 8y hasilnya adalah 0. Kemudian 4 dikurangi 6 hasilnya min 2, maka menghasilkan x sama dengan min 2. Kemudian 4x plus 2y sama dengan 2, dan 9x plus 8y sama dengan 6. Kita akan mengalihkan persamaan keempat dengan 9, dan persamaan kelima itu dengan 5. Di sini kita akan mencari nilai y, yaitu dengan 5 dikali 9 sama dengan 45x, kemudian 4y dikali 9 sama dengan 36y, dan 2 dikali 9 itu hasilnya ada 18. Kemudian 9 dikali 5 itu adalah 45x, 8y dikali 5 itu adalah 40y, dan 6 dikali 5 itu adalah hasilnya 30. Kemudian 30x dikurang 30x hasilnya 0, dan 30y dikurangi 40y hasilnya min 4y, dan 18 dikurangi 30 yaitu hasilnya min 12. Kemudian kita pindah ruaskan min 4 menjadi y sama dengan 14 dibagi dengan 4, min 4, maka hasilnya yaitu 3. Kemudian kita akan memasukkan persamaan yang pertama itu x min 2y min 2z sama dengan 0. Kan tadi si x-nya sudah udah terbukti kalau si x-nya itu adalah min 2. Kita masukkan x sama dengan min 2, terus min 2 yaitu y-nya adalah 3 dikurang 2z sama dengan 0. Kita min 2, terus 2 dikali 3 sama dengan min 6, kemudian dikurang 2z sama dengan 0. Terus min 2 dikurang 6 sama dengan min 8 dikurangi 2z sama dengan 0, kemudian min 2z sama dengan 8, ini min 8-nya dipindah ruaskan. Kemudian hasil z itu 8 dibagi min 2 sama dengan min 4. Jadi nilai si x-nya itu min 2, nilai y-nya itu 3, dan nilai z-nya itu adalah min 4. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Intan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang cara menyelesaikan SPLTV menggunakan metode campuran. Nah, di sini contoh soalnya itu tentukan nilai x, y, dan z dari persamaan linear 3 variabel berikut menggunakan metode campuran. Nah, metode campuran ini gabungan dari eliminasi dan substitusi. Jadi, di situ tuh ada dua-duanya. Nah, selanjutnya soalnya itu 3x plus 2y min 5z sama dengan 2, 2x min y plus 4z sama dengan 4, min 5x plus 3y min z sama dengan 0. Oke, next. Nah, di sini ada penyelesaiannya. Nah, yang pertama kita tadi tulis dulu ya persamaan yang udah kita tahu ada 3 persamaan, yaitu 3x plus 2y min 5z sama dengan 2,
Nah, itu persamaan pertama, 2x min Y plus 4Z sama dengan 4 itu persamaan kedua, min 5x plus 3Y min Z sama dengan 0 itu persamaan ketiga. Nah, langkah yang pertama yang kita bakal lakuin itu, yaitu eliminasi X dari persamaan 1 dan 2. Nah, di sini persamaan 1 dan 2 tuh tadi 3x plus 2Y min 5Z sama dengan 2, terus 2x min Y plus 4Z sama dengan 4. Nah, yang 3x plus 2Y min 5Z-nya itu dikalikan 2, dan 2x min Y plus 4Z itu dikalikan 3. Hasilnya itu 6x plus 4Y min 10Z sama dengan 4, 6x min 3Y plus 12Z sama dengan 12. Nah, lalu itu dikurangin, jadi hasilnya itu 7Y min 22Z sama dengan min 8. Nah, ini kita baru menemukan persamaan keempat. Nah, selanjutnya kita eliminasi X dari persamaan 2 dan 3. Wisni, maaf. Nah, ada. Oke, di sini kita lanjut ya. Di eliminasi X dari persamaan 2 dan 3. Di sini ada 2x min Y plus 4Z sama dengan 4, min 5x plus 3Y min Z sama dengan 0. Nah, itu yang pertama dikalikan 5, yang kedua dikalikan 2. Hasilnya itu 10x min 5Y plus 30Z sama dengan 20, min 10Z, min 10x, plus 6Y min 2x sama dengan 0. Lalu ditambahkan, jadinya hasilnya itu Y plus 18Z sama dengan 20. Nah, ini persamaan yang kelima. Nah, di sini kita akan menyatukan tadi dari persamaan keempat dan kelima tadi yang sudah tadi kita cari, yaitu 7Y min 22Z sama dengan 8, Y plus 18Z sama dengan 20. Nah, yang persamaan pertama dikalikan 1, persamaan kedua dikalikan 7. Hasilnya itu 7Y min 22Z sama dengan min 8, 7Y plus 126Z sama dengan 140. Nah, lalu kedua persamaan tadi itu yang sudah dieliminasi itu kurangin, jadi hasilnya itu min 48Z sama dengan min 148. Jadi Z sama dengan min 148 dibagi min 148, hasilnya itu sama dengan 1. Selanjutnya kita substitusi Z ke persamaan 4. Kan tadi Z-nya udah diketahuin ya, barusan aja Z-nya itu sama dengan 1. Kita substitusikan ke persamaan 4, yaitu 7Y min 22Z sama dengan min 8. Nah, 7Y min 22 dikali 1, karena Z-nya sudah diketahui, sama dengan min 8. 7Y sama dengan min 8 plus 22, 7Y sama dengan 14, Y sama dengan 2. Nah, Z sama Y-nya sudah diketahui, sekarang saatnya kita mencari X. Nah, selanjutnya substitusi Y sama dengan 2 dan Z sama dengan 1 ke persamaan yang pertama, yaitu 3X plus 2Y min 5Z sama dengan 2. 3X plus 2 dikali 2 min 5 dikali 1 sama dengan 2. 3X sama dengan 3. Nah, X sama dengan 1. Jadi di sini himpunan penyelesaiannya itu 1, 2, 1, atau bisa disebut dengan X sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 1. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Agni. Oke, baik. Di sini adapun kesimpulan dari sistem persamaan linear 3 variabel, yaitu yang dimana pada sistem persamaan linear 3 variabel itu dapat mempelajari cara menemukan nilai 3 variabel yang memenuhi 3 persamaan linear. Adapun metode penyelesaiannya itu ada substitusi, eliminasi, dan gabungan keduanya. Atau tadi yang udah dijelasin itu campuran. Nah, kemampuan ini penting karena sistem persamaan linear 3 variabel itu banyak diaplikasikan dalam berbagai bidang. Hasilnya bisa berupa satu solusi, banyak solusi, atau tanpa solusi. Mungkin segitu aja kesimpulannya. Oke, teman-teman, bisa on-cam terlebih dahulu. Oke, cukup sekian dari kami ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.